Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Agung Sarul Gunawan Stanggang dengan NIM 10323111038. Pada kesempatan kali ini, kita akan menganalisis data curah hujan di kota Lubuk Pakam, Provinsi Sumatera Utara, menggunakan metode distribusi Gambel. Analisis ini akan membantu kita memahami pola curah hujan ekstrim dan memprediksi curah hujan yang mungkin terjadi di masa depan berdasarkan periode ulang tertentu. Pertama, berikut adalah data curah hujan tahunan di kota Lubuk Pakam dari tahun 2008 sampai tahun 2017 yang akan kita analisis. Pada tahun 2008, bisa kita lihat pada tabel hasil, didapatkan curah hujan rata-rata sebanyak 535,20 mm. Pada tahun 2009, curah hujan 332,80 mm. Yang ketiga, tahun 2010, curah hujan 363,50 mm. Yang keempat, 2011, curah hujan 326,8 mm. Tahun 2012, curah hujan 454,2 mm. 2013, curah hujan 265,5 mm. 2014, curah hujan 365,2 mm. 2015, curah hujan 275,5 mm. 2016, curah hujan 370,3 mm. 2017, curah hujan 430,7 mm. Nah, kita melihat bahwa curah hujan tahunan mengalami fluktuasi yang cukup besar, dengan curah hujan tertinggi pada tahun 2008 sebesar 535,2 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada tahun 2013 dengan curah hujan 265,5 mm. Berikutnya, untuk penghitungan statistik dasar, langkah selanjutnya adalah menghitung beberapa parameter statistik yang penting untuk analisis distribusi Gambel. Yang pertama, menentukan jumlah data N. N sama dengan 10 karena terdapat 10 tahun data. Menghitung rata-rata X. Untuk rumus rata-rata X sama dengan sigma XI dibagi N sama dengan 3.709,7 dibagi 10 sama dengan 371,97 mm. Rumus ini dapat dimasukkan pada perhitungan Microsoft Excel. Lalu selanjutnya menghitung standar deviasi S. S sama dengan 292,80. Yang keempat itu menghitung koefisiensi variasi CF sama dengan S dibagi X sama dengan 292,80 dibagi 797 sama dengan 787.149,143. Menghitung koefisiensi simetri CS sama dengan sigma buka kurung XI dikurang X tutup kurung pangkat 3 dibagi buka kurung N dikurang 1 tutup kurung S pangkat 3. Dengan didapatkanlah hasil 1.57683E dikurang 23. Lalu menghitung koefisiensi keruncingan CK. Cek dengan rumus CK sama dengan sigma buka kurung XI dikurang X tutup kurung pangkat 4 dibagi buka kurung N dikurang 1 tutup kurung S pangkat 4
Didapatkanlah hasil 2.6704E dikurang 30. Koefisiensi simetris CS yang mendekati 0 menunjukkan bahwa data ini memiliki distribusi yang hampir simetris, sedangkan nilai koefisiensi keruncingan atau CK yang sangat kecil menunjukkan bahwa distribusi data tidak memiliki puncak yang tajam. Bagian ketiga, perhitungan metode Gambel. Kita akan menggunakan distribusi Gambel untuk menghitung curah hujan ekstrim berdasarkan periode ulang tertentu. Perhitungannya menggunakan rumus berikut. X dalam kurung T sama dengan X plus K dikali S, yang dimana X dalam kurung T merupakan curah hujan yang diperkirakan pada periode ulang T. X sama dengan rata-rata curah hujan, S sama dengan standar deviasi, K sama dengan faktor distribusi Gambel ditentukan berdasarkan nilai periodenya. Bagian keempat, perhitungan periode ulang. Berikut adalah hasil perhitungan curah hujan ekstrim untuk beberapa periode ulang berdasarkan metode Gambel. Periode ulang T 2 tahun, faktor K sama dengan 0,8357 XT dalam tutup milimeter 371,97 tambah 0,8357 dikali 292,80 didapatkanlah hasil 517,69. Nah, untuk bagian interpretasi hasil, berdasarkan hasil analisis, kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, curah hujan di kota Lubuk Pakam mengalami fluktuasi yang cukup tinggi dengan rata-rata tahunan 371,97 mm. Yang kedua, standar deviasi yang cukup besar menunjukkan bahwa curah hujan cukup bervariasi antar tahun. Yang ketiga, dengan metode distribusi Gambel, kita dapat memperkirakan curah hujan ekstrim berdasarkan berbagai periode ulang. Yang keempat, dalam 10 tahun ke depan, ada kemungkinan curah hujan ekstrim mencapai lebih dari 1000 mm yang dapat menyebabkan banjir besar. Yang kelima, untuk periode ulang 50 tahun, curah hujan ekstrim dapat mencapai 1600 mm, sehingga perencanaan infrastruktur drainase yang baik sangat diperlukan. Kita bisa melihat bahwa meskipun ada fluktuasi tahunan, tren curah hujan ekstrim perlu diantisipasi dengan perencanaan mitigasi yang lebih baik, menampilkan grafik distribusi probabilitas curah hujan ekstrim berdasarkan metode Gambel. Nah, hasil dengan menggunakan metode distribusi Gambel, kita bisa melakukan estimasi curah hujan ekstrim yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data historis. Hasil analisis ini sangat berguna untuk perencanaan tata kota, pengelolaan sumber daya air, dan mitigasi bencana di wilayah kota Lubuk Pakam. Nah, metode distribusi Gambel banyak digunakan dalam analisis data ekstrim seperti curah hujan, banjir, dan gempa bumi. Berikut beberapa keuntungan utama dari metode Gambel. 1. Mampu menganalisis kejadian ekstrim. 2. Cocok untuk data hidrologi dan meteorologi. 3. Proses perhitungan relatif sederhana. Keempat, memberikan estimasi untuk periode ulang. 5. Metode mudah digunakan dengan spreadsheet dan software statistik. 6. Membantu dalam pengambilan keputusan dan manajemen risiko. Jadi kesimpulannya, metode Gambel adalah alat yang sangat berguna untuk analisis data ekstrim karena sederhana, efektif, dan banyak digunakan dalam bidang hidrologi serta meteorologi. Namun, seperti metode lainnya, Gambel juga memiliki keterbatasan, seperti asumsi bahwa data harus mengikuti distribusi ekstrim tertentu.
Oleh karena itu, dalam beberapa kasus perlu dilakukan uji kecocokan distribusi sebelum menggunakannya. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Gom Sahrul Gunawan Sitanggan dengan NIM 103231138 izin pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.